Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, baik Bapak Ibu, saya undang kita mau memuji Tuhan. Berapa orang yang percaya bahwa setiap kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sukacita karena darahnya telah menyucikan dan membebaskan setiap kehidupan kita. Katakan, "Kulah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita katakan, haleluya, amin. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Mari lebih semangat lagi Bapak Ibu. Tuhanku senang, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat darah-Mu yang kudus yang membebaskan setiap kehidupan kami. Kini hidup kami bukan milik kami ya Tuhan. Kini hidup kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, biar kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan pada saat ini itu boleh bertumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah-buah yang terbaik, buah-buah yang termanis dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu, kami siapkan hidup kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan tuntunan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semangat pagi, selamat pagi, haleluya. Baik saudara, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita satukan kembali hati kita, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, dan pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan biarlah kiranya Tuhan, pagi hari ini kembali kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kuasa firman-Mu kembali mengalir atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kembali saya ingin menyambut khususnya saudara-saudara kita yang baru saja bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. We would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta. But don't forget, jangan lupa untuk mensubscribe video ini atau saluran ini, supaya saudara mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Dan tentunya saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi. Amin, saudara. Baik, saudara, kembali kita pagi hari ini akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku, ya. Pagi hari ini, saudara, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, saudara, ya. Nah, tentu ini semuanya dari Tuhan, saudara. Nah, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, saudara, meskipun topiknya soal kemalasan, saudara, saya nggak tahu kenapa pagi hari ini kita harus berbicara tentang kemalasan, tapi yang pasti, saudara, ada sesuatu yang sangat penting, yang sangat indah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari kita ikuti saja, saudara. Amin, saudara, ya. Baik, saudara, orang yang malas, kata firman Tuhan, tidak akan memperoleh apa-apa. Pertanyaannya, benarkah demikian? Dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan demikian. Pada musim dingin, si pemalas tidak membaca. Kalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, orang yang tidak mengerti kewajibannya tidak akan bisa menuntut haknya. Amsal 13 ayat 4, di sana dikatakan demikian. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Haleluya. Saudara mungkin sepakat kalau saya katakan, uang tidak jatuh dari atas pohon. Kita harus bekerja keras, kita harus mengumpulkan, kita harus pandai mengelola keuangan, kita harus tekun bekerja. Kalau saudara bilang, capek pastor, kerja terus. Saudara, kerja apapun tidak ada yang nggak capek. Semua pekerjaan melelahkan, meletihkan. Tapi bukankah karena kita lelah, kita bisa istirahat dengan baik di malam hari? Kalau saudara selesai berolahraga, saudara tentu sangat capek. Saya yakin saudara jadi bisa tidur nyenyak. Amin, saudara. Kalau kita tidak mau punya masa depan yang suram tentunya, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan jadi orang malas. Orang yang malas itu enggak akan menuai apa-apa. Yang kedua, yang menjadi penyebab masa depan suram adalah mental pengemis. Nah, pagi hari ini saudara kita diingatkan, saudara. Mental pengemis adalah orang yang selalu mengandalkan orang lain. Melihat orang tua mampu, santai-santai saja di masa muda. Kuliah enggak sungguh-sungguh. Udah umur 20-an tidak kerja. Pikiran, harta orang tua masih banyak. Sampai usia 30 masih mengandalkan orang tua. Apa yang terjadi ketika orang tuanya tidak ada? Harta pun habis, akibatnya mulai minta ke sana ke sini. Jadi beban buat keluarga, minta-minta sama saudara. Saudara, kalau kita membuka di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.
Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus bekerja dengan satu tujuan. Kita enggak jadi beban bagi siapapun. Saya punya 3 prinsip yang salah satunya adalah tidak boleh jadi beban bagi seorang pun. Jangan punya mental pengemis. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih diberkati daripada kita secara keuangan, jangan langsung punya mentalitas saya bisa dapat apa dari dia, aji mumpung, enggak mau rugi. Dengar baik, itu mental pengemis. Selama kita masih punya kekuatan, kalau selama kita masih mampu, jangan sampai kita mengandalkan orang lain. Kita harus malu dengan orang-orang yang tidak lahir sempurna, tapi mereka masih bisa berusaha. Yang ketiga, apa yang menyebabkan masa depan suram? Orang yang menyanyiakan masa muda. Dalam Amsal pasal 20 ayat 29, di sana dikatakan demikian. Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan. Orang tua ialah uban. Well, orang tua harus tahu bahwa keindahan orang tua adalah uban. Tetapi yang menjadi hiasan orang muda, anak-anak muda adalah kekuatan. Sadarkah saudara bahwa ketika umur kita semakin bertambah, waktu jalan terus, kekuatan kita tidak ikut bertambah. Justru ketika usia kita bertambah, kekuatan kita melemah. Ketika kita masih muda, energi kita masih full, kita masih punya kekuatan untuk mengerjakan apa saja. Harusnya kita pakai kesempatan kita. Kita manfaatkan kekuatan yang kita miliki untuk mengerjakan sesuatu yang berguna di masa tua. Saya memperhatikan banyak anak-anak muda yang menyanyiakan masa muda mereka. Hidup poya-poya, terus glamor, pesta, pacaran sana-sini, tebar pesona. Padahal masa tua itu membutuhkan kekuatan untuk bekerja keras. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 12, di sana dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Anak muda yang berpikir bahwa masa depan masih panjang, jadi tidak bijak sama hidupnya. Apa yang terjadi ketika anak muda berpikir, masa depan saya masih panjang. Mereka akan pacaran ganti-ganti terus. Mereka akan kuliah enggak selesai-selesai. Mereka akan kerja pindah-pindah. Karena mereka berpikir, saya masih muda. Ingat loh, batas usia dalam melamar kerja itu di bawah 35 tahun. Jadi jangan sampai kita enggak memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menemukan tempat terbaik untuk kita. Banyak anak-anak muda yang menyanyiakan kekuatannya untuk mengerjakan hal-hal yang enggak perlu. Mumpung masih muda, harusnya anak muda berani mengambil resiko. Kalaupun harus bekerja dari nol, dari bawah, so what? Belajarlah sebanyak-banyaknya. Kita harus mau belajar dari bawah. Karena ketika nanti suatu hari saudara di atas bawahan saudara, enggak bisa dibohongi. Kalaupun harus bekerja pagi, siang, malam, bekerjalah dengan giat. Mumpung belum ada yang komplain di rumah. Tahukah saudara, kalau kita sudah berkeluarga, pulang malam pun suami enggak suka. Pulang malam istri pasti enggak suka. Dibilangnya kita terlalu banyak waktu bekerja. Tidak punya cukup waktu buat keluarga. Jadi, mumpung saudara masih muda, bekerjalah dengan giat. Jangan buang waktu saudara kerja pendek, poya-poya, hura-hura yang lebih panjang. Belajar sebentar, main gamenya yang lebih panjang. Walaupun saudara ingin memulai sebuah usaha, saya mau kasih tahu, jangan takut rugi. Mumpung belum ada tanggungan, ayo berusaha, bikin usaha. Kalaupun harus rugi, tidak masalah. Saudara tidak mengorbankan siapa-siapa. Belum ada orang yang saudara perlu tanggung di rumah. Mumpung masih muda, take a risk, ambil resiko. Pakai masa depan saudara untuk belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Manfaatkan kekuatan saudara untuk membangun masa depan saudara.
Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa tidak? Saya sayangkan anak-anak muda yang menyia-nyiakan kesempatan mereka. Ibarat bunga, kita tidak mekar selamanya. Ini yang harus saudara perhatikan. Pakai masa muda saudara dengan baik. Ketiga, apa yang menyebabkan masa depan suram? Saudara, adalah kebiasaan atau tabiat buruk. Mau kerja dimanapun, sepintar apapun, apapun gelar saudara yang saudara miliki, S1, S2, S3, seberapa banyak pun harta saudara, setinggi apapun jabatan saudara, semua tabiat, perilaku yang buruk dan kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan menghancurkan saudara. Orang-orang yang suka berhutang, orang-orang yang suka berjudi, mabuk-mabukan, apalagi main perempuan, lengkap sudah. Orang-orang yang tidak tepat janji, enggak bisa dipercaya, selalu nunda, lelet, sombong, memandang rendah orang lain. Sifat-sifat buruk ini, kebiasaan buruk ini akan menghancurkan kita kalau kita enggak mau berubah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bukannya Tuhan enggak sanggup menolong kita, tapi kalau kita enggak bisa menang atas kelemahan diri kita sendiri, kita enggak akan bangun apa-apa. Saya belajar untuk tidak berhutang sekalipun susah. Saya belajar mengandalkan Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya percaya bahwa nilai sebuah kepercayaan itu sangat penting. Kalau saya bisa memilih, saya akan pilih orang yang mungkin tidak terlalu pintar, tapi bisa dipercaya daripada orang yang pintar banget, tapi enggak bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipegang omongannya, karena nilai kepercayaan itu lebih daripada apapun. Nama baik lebih berharga daripada emas dan perak, kata firman Tuhan. Dan kita harus belajar dalam hidup ini, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun Tuhan memberkati kita, kita nggak boleh memandang rendah orang lain. Kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh berubah, karena apalah kita ini. Kalau Tuhan mau ambil semuanya, kita nggak bisa hentikan nasib kita di tangan Tuhan. Kalau orang mau sombong, saya cuma bilang begini, satu kali hembusan napas Tuhan, kita sudah tidak ada. Kita cuma debu saja. Saya sudah menghadiri banyak pemakaman, dan di titik itu kita baru sadar bahwa keputusan untuk mati dan hidup di tangan Tuhan. Amin, saudara. Baik, saudara. Yang ketiga, penyebab masa depan suram adalah akibat karena memilih pergaulan dan pasangan hidup yang salah. Tahukah saudara bahwa masa depan kita ditentukan dari beberapa hal? Ini yang pertama, saudara. Siapa yang kita dengar nasihat-nasihat teman-teman di sekitar kita? Yang kedua, masa depan kita ditentukan oleh investasi waktu kita. Apa yang saudara lakukan dengan waktu-waktu saudara? Apa yang saudara pelajari? Saudara bekerja apa? Karena masa depan saudara ditentukan bagaimana saudara menggunakan waktu saudara. Masa depan saudara ditentukan dari bagaimana saudara menggunakan waktu. Buku apa yang saudara baca? Apa yang saudara kerjakan setiap hari akan menentukan ketajaman saudara. Bagaimana kita menginvestasikan uang kita menjadi salah satu penentu juga masa depan kita. Kita mau bawa kemana? Jangan investasikan uang saudara untuk hal yang sia-sia. Banyak orang yang ditipu hari-hari ini dengan tawaran bunga yang besar dan menggiurkan. Taruh uang, invest usaha yang kelihatannya begitu mudah dan hasilnya luar biasa. Saya mau bilang, ada satu pelajaran penting yang disampaikan oleh teman saya di Amerika Serikat. Dia berkata seperti ini, saudara. When it's too good to be true, it's not a true. Apa maksudnya, saudara? Kalau hal itu terlalu luar biasa, biasanya itu enggak benar. Tidak ada jalan mudah menuju sukses. Harta yang diperoleh sedikit demi sedikit itu, kata firman Tuhan, jauh lebih penting daripada orang yang ingin cepat kaya. Perhatikan baik-baik.
Siapa yang saudara dengar dalam hidup saudara? Pergaulan saudara karena orang-orang di sekitar saudara akan menentukan masa depan saudara. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 di sana dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, saya percaya bahwa pilihan kita dalam menentukan siapa yang jadi pendamping hidup kita merupakan keputusan yang sangat besar yang akan menentukan masa depan kita. Maaf kalau saya boleh bilang, hari ini pasti banyak orang yang menyesal dengan keputusan mereka menikah dengan pasangan yang salah. Tapi saya mau bilang begini, bagi saudara yang masih punya kesempatan untuk membangun masa depan dengan orang yang tepat, jangan sembarangan pilih jodoh hanya karena saudara jomblo. Banyak anak muda yang dikejar sama orang tuanya, tuntutan status harus punya pacar, harus menikah usia berapa. Lebih baik terlambat asal selamat. Karena pernikahan itu tidak cuma 1 malam. Pernikahan itu seumur hidup. Menikah dengan orang yang salah akan membawa saudara ke tempat yang salah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudara, saya berdoa berharap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini kembali menguatkan dan meneguhkan. Dan sebenarnya firman Tuhan ini pas untuk mereka-mereka yang masih jomblo, yang masih muda. Tapi biarlah kita yang sudah berkepala 4, 5, 6, 7 saudara, bahkan 8 saudara, nggak ada salahnya kita disegarkan kembali saudara. Bukankah kita adalah mentor, guru mereka saudara, bagi yang masih muda-muda saudara. Jadi mari kita mengucap syukur Anda masuk Tuhan buat kita semuanya kalau Tuhan menyampaikan apa yang Dia sampaikan melalui firman-Nya. Amin saudara. Baik, mari kita kembali, kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Biarlah itu menjadi satu kekuatan buat kami. Dan biarlah itu juga untuk terus memperlengkapi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami yang sudah tua-tua ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mentor, guru bagi yang muda-muda. Ya Allah, terima kasih Bapa. Demikian juga yang mereka yang masih muda-muda. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan, guidance, petunjuk, bimbingan dari Tuhan untuk mereka benar-benar memiliki hikmat dalam memutuskan pasangan hidup, pekerjaan, apapun yang mereka akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat setiap umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini, yang mengikuti pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan melalui saluran ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, kota mereka, bangsa mereka, dimanapun mereka tinggal ya Allah. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sesaat kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan Kau yang mengulurkan tangan-Mu dan memberikan berkat atas kami umat-umat-Mu. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Arahkanlah hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita kami sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan saya. Dan kembali saya bersama dengan tim ingin mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.